Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ketujuh ini, pada mata kuliah analisa proses bisnis, saya akan melanjutkan materi mengenai respon ataupun tanggapan sistem informasi terhadap pihak eksternal yang ada di luar perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, di sini saya gambarkan dalam sebuah kejadian bisnis ya. Di dalam kejadian bisnis ini ada beberapa yang terlibat di dalam kejadian bisnis. Contohnya di sini sebagai pemicu. Pemicu ini adalah orang yang merespon dari kejadian bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, dari seorang pemicu ini dia akan merespon tanggapan sistem informasi pada kejadian bisnis yang ada di dalam perusahaan ya. Nah, di dalam perusahaan itu banyak sekali, di dalam perusahaan dagang ataupun jasa. Saya ambil contoh misalnya kejadian bisnis mengenai penjualan. Nah, di dalam kejadian penjualan ini ada beberapa tanggapan sistem informasi yang direspon oleh si pemicu tersebut. Apa yang harus tanggapi yaitu kejadian bisnis yang terjadi ya. Nah, kemudian data tersebut direkam berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Contohnya di sini memelihara beberapa agen sumber daya serta data yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini ada juga kebutuhan ya, kebutuhan di dalam pengambilan keputusan pada informasi mengenai pelanggan. Ada pemicu juga ya. Sebagai pemicu itu banyak sekali ya tanggapan sistem informasi pada proses informasi ya. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan contoh ya dari penjualan. Pada proses pembayaran ini ada beberapa kejadian ataupun kegiatan proses yang terjadi. Di sini saya ambil contoh proses pembayaran, yang mana di dalam proses pembayaran ini ada proses permintaan barang ya, yang mana proses permintaan barang ini biasanya dilakukan oleh pihak pelanggan. Nah, bagaimana tanggapan respon mereka mengenai barang dan jasa atas permintaan yang mereka inginkan? Dan yang kedua, pesanan barang ya. Gimana proses pesanan barang tersebut? Tanggapan si menerima informasi oleh pelanggan tersebut, apakah dari segi pelayanan pesanannya sesuai atau tidak? Nah, yang ketiga, proses pemeriksaan ya, arti itu ataupun pengecekan barang. Di dalam pengecekan barang ini biasanya sesuai atau tidak pesanan yang mereka pesan ya. Nah, dan yang keempat, proses penyimpanan ataupun pemeliharaan barang itu sangat perlu sekali kita lihat respon terhadap kejadian informasi yang terjadi. Dan yang kelima adalah proses pembayaran ya. Apakah proses pembayarannya sesuai yang diharapkan oleh si pelanggan terhadap bagian pembayaran tersebut? Kalau keuntungan barang ya berdasarkan retur yang terjadi. Nah, dari proses pembayaran ataupun kejadian tersebut perlu kita perhatikan ya, kita perhatikan kejadian-kejadian 6 tersebut. Di dalam organisasi misalnya dalam proses pemesanannya boleh, artinya bisa memesan via online ataupun langsung datang ya. Nah, dari proses tersebut bagaimana sih dari kejadian tersebut respon ataupun tanggapan si penerima informasi dari proses pembayaran tersebut? Ini tentang sistem informasi penjualan, yang mana dalam penjualan tersebut ada beberapa kejadian
Nah, di sini saya uraikan ada 6 kejadian. Yang pertama adalah proses terima order dari si pelanggan. Artinya bagaimana sih respon si pelanggan terhadap barang yang sudah diorder ya. Apakah sesuai atau tidak yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Kemudian proses pengecekan ya. Sangat perlu sekali pengecekan barang. Karena apa? Tanpa dicek, siapa tahu ada kejadian barang yang dipesan tidak sesuai, maka sebelum dikirim barang tersebut harus kita cek terlebih dahulu. Dan yang ketiga, persiapan. Artinya persiapan untuk menyerahkan barang kepada si pelanggan. Nah, kita perlu persiapan sekali ya. Apakah penyerahan barangnya sesuai yang dipesan atau tidak. Kemudian kalau jika barang sudah disiapkan dengan benar, barang tersebut siap untuk dikirim. Setelah dikirim, otomatis ada proses pembayaran. Jika barang tersebut sudah datang sesuai dengan kiriman pesanan ya, maka dilakukan proses pembayaran. Nah, dari proses pembayaran itu sangat perlu sekali kita buat laporan ya, laporan hasil dari keuntungan yang terjadi terhadap penjualan barang tersebut dari pelanggan. Nah, di dalam organisasi misalnya di sini proses memesannya berbeda-beda ya, tergantung dari pihak organisasi tersebut membuat suatu kejadian untuk memesan barang, apakah dia bisa via langsung ataupun via telepon ataupun langsung datang ke tempat tersebut. Nah, dari kedua kejadian ini yang saya buat mengenai proses pembayaran, proses penjualan itu kita lihat apakah respon terhadap pelanggan itu baik atau tidak ya. Nah, di sini ada proses konveksi ataupun pengubahan. Di sini misalkan dari segi kualitas ya, dari kualitas barang yang kita buat apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini saya buat tentang mengenai pengubahan ya, pengubahan merakit ataupun pertumbuhannya, menggali, memanen, pabrik ya. Ini yang saya buat ini mengenai konveksi ya, artinya di bidang pengubahan di dalam perusahaan manufaktur ya, di dalam perusahaan manufaktur. Jadi dari kedua contoh tersebut hanya itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi tanggapan sistem informasi terhadap pihak eksternal seperti pelanggan ya. Apabila di dalam penjelasan saya agak kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.